Selamat pagi adik-adik. Halo, selamat pagi. Wah, gimana kabar kalian? Kalian sudah siap enggak ngikutin ibadah sekolah minggu? Kalian sudah siap? Are you ready? Ya, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita duduk yang rapi. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan, tapi hari ini merupakan hari Sabat. Mari kita mengangkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik di rumah harus bersukaria, harus bersukacita, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan setiap diri kita untuk boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kami, di mana kami boleh mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, di mana kami rindu mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah boleh berjalan dengan baik. Berkati juga buat setiap teman-teman kami, boleh tetap mengikuti setiap ibadah yang ada, ibadah sekolah minggu di GKY Surabaya. Biarlah waktu ke depan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita boleh bersama-sama, boleh memuji Tuhan. Ya, kita lanjutkan pujian kita ya. Ayo semua masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Kita angkat pujian sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, demikianlah pujian kita. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita mengangkat pujian 5 roti dan 2 ikan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, mari sama-sama kita masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih di mana kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersyukur boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, memberkati Lausovaldi yang bercerita. Biarlah Tuhan pakai dia, boleh menjadi alat, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan pahami. Dan kebenaran firman Tuhan menjadi pegangan kami, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan yang memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita pada hari ini. Mungkin kita semua waktu sebelum COVID, sebelum libur panjang, mungkin kita di sekolah kadang waktu istirahat kita membagi-bagi makanan. Mungkin ada yang bawa roti coklat, ditukarkan permen, atau ada yang bawa biskuit, ditukarkan dengan coklat. Wah, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang anak yang memiliki hati yang baik, yang rela memberikan bekal makan siangnya kepada Yesus untuk diberi makan kepada orang yang begitu banyak. Mau tahu enggak ceritanya? Ayo, kalau mau tahu semuanya duduknya tenang ya, supaya kalian boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya, begini ceritanya. Pada suatu hari, Yesus mengajar bersama dengan murid-muridnya memberitakan kebenaran firman Tuhan di kota Galilea. Wah, murid-muridnya memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di dekat kota Galilea. Lalu Tuhan Yesus melihat murid-muridnya itu sudah mulai capek, sudah mulai kecapaian memberitakan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memanggil semua murid-muridnya untuk pergi meninggalkan kota Galilea. Mereka menyeberang dari Galilea menuju Danau Tiberias. Wah, mereka mulai naik ke atas perahu. Tuhan Yesus ingin membawa mereka ke suatu tempat yang tenang, tempat yang sunyi, supaya mereka boleh beristirahat di sana. Mereka boleh saling bercerita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus bisa juga mengajarkan kepada mereka. Lalu mereka bersama-sama naik ke atas perahu. Mereka mulai pergi menyeberang ke Danau Tiberias. Sesampainya di Danau Tiberias, Tuhan Yesus turun dari perahu beserta dengan murid-muridnya naik ke atas gunung. Mereka duduk di sana untuk boleh menikmati keindahan alam sambil
berbicara akan kebenaran firman Tuhan. Wah, sesampainya Tuhan di atas gunung, Tuhan Yesus melihat ke bawah. Wah, orang banyak berbondong-bondong datang ke tempat Yesus. Wah, mereka kepingin melihat mujizat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ada di situ. Wah, mereka berbondong-bondong datang untuk melihat mujizat Tuhan. Mereka ingin tahu siapa itu Yesus. Yesus itu Mesias, atau Yesus itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk melepaskan kita dari penjajahan Romawi. Wah, orang banyak datang, tambah lama tambah banyak yang datang. Akhirnya di tempat itu banyak orang. Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Pada saat itu ada yang membawa anak-anaknya, ada yang membawa istrinya, ada yang membawa saudaranya yang perempuan. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, Tuhan Yesus mulai memberitakan firman Tuhan, memberitakan Taurat kepada mereka. Mereka diajarkan apa yang mereka harus mereka perbuat, apa yang harus mereka tidak perbuat. Tuhan mengajarkan kepada mereka dengan begitu baik, dengan begitu seru, sehingga orang banyak itu tidak terasa sudah lama Tuhan Yesus cerita. Wah, mungkin sekitar 3 jam ke atas. Mereka mengikuti setiap apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan Yesus memberikan cerita yang begitu menarik, sehingga mereka tidak merasakan bahwa mereka sudah lama mendengarkan firman Tuhan, Taurat Tuhan. Waktu sudah sore, Tuhan Yesus melihat di sekeliling tempat itu tidak ada yang menjual makanan. Tuhan Yesus melihat orang banyak ini pasti sudah kelaparan karena sudah sore. Perut mereka pasti sudah lapar. Mereka harus berjalan jauh untuk balik ke rumah mereka. Kalau mereka lambat pulang, hari sudah mulai gelap. Wah, Tuhan Yesus tidak rela membiarkan mereka pulang dengan kelaparan. Lalu Tuhan Yesus memanggil seorang muridnya yang bernama Filipus. Tuhan Yesus bertanya, di manakah kita bisa membeli roti untuk orang-orang yang ada di sini? Wah, lalu Filipus menjawab, Tuhan, kalau kita membelikan roti yang harganya 200 dinar, 200 dinar itu ya sekitar 65.000 ya, mungkin kalau uang sekarang. Itu walaupun kita bagikan sepotong kecil rotinya kepada orang banyak ini, pasti tidak cukup. Kita harus membutuhkan berapa banyak uang. Wah, Tuhan Yesus pada saat itu tetap tenang. Tuhan Yesus ingin melihat apakah murid-muridnya ini masih yakin kepada Tuhan Yesus. Lalu datang lagi seorang muridnya yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus. Tuhan, ada seorang anak-anak yang membawa bekal siang, 5 helai roti dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu, Tuhan? Orang di sini begitu banyak, mana cukup 5 roti dan 2 ikan? Wah, murid-murid lupa bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan air mengubah menjadi darah, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang buta menjadi melihat, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan, pasti Tuhan Yesus sanggup melakukan hal ini untuk orang banyak. Wah, mereka ragu akan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, suruhlah orang banyak itu untuk duduk dengan tenang. Lalu bawalah bekal seorang anak itu kepada aku. Lalu Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucap syukur atasnya.
Dan Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagikan kepada orang banyak itu. Wah, muridnya sudah datang. Mana rotinya Tuhan? Wah, mereka bawa ke sana. Wah, murid-muridnya mungkin pada saat itu terkagum-kagum adik-adik. Kenapa? Karena rotinya tidak habis-habis. Roti yang 5 biji itu tidak habis-habis dibagikan untuk orang banyak. Ikannya juga tidak habis-habis, sehingga semua orang pada saat itu yang ada di situ makan dengan kenyang, perutnya sampai kenyang. Wah, ada yang makan sampai tambah berapa potong roti, berapa potong ikan. Lalu sesudah mereka makan dengan kenyang, Tuhan Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Kumpulkanlah sisa-sisa roti dan ikan, supaya tidak ada yang terbuang. Wah, kalian bisa bayangkan betapa luar biasanya apa yang Tuhan lakukan. Mungkin pada saat murid-murid itu membagikan roti, mereka kaget. Kok enggak habis ya? Kok enggak habis ya? Atau mungkin mereka sangat terkagum-kagum, mereka berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, semua untuk Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan itu semua. Hanya Tuhan. Lalu sesudah itu, sisa-sisa roti dan ikan itu dikumpulkan. Adik-adik tahu tidak? Ada berapa yang dikumpulkan pada saat itu? Ada 12 keranjang. Bayangkan mereka yang begitu banyak. Mungkin kalau dihitung ya, laki-lakinya 5.000 orang, tambah perempuan dan anak-anak mungkin sekitar 7.500 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan sekitar 7.500 orang. Luar biasa. Sisanya lagi 12 keranjang penuh. Luar biasa yang mujizat yang Tuhan lakukan kepada mereka. Wah, lalu sesudah itu, sesudah mereka mengumpulkan, mereka melihat bahwa mujizat Tuhan lakukan sungguh luar biasa. Ya, mungkin kita adik-adik yang ada di rumah mungkin bertanya-tanya, Lause, bagaimana kami bisa memberikan makan kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan tidak ada di sini. Tuhan Yesus kan tidak ada bersama dengan kita. Ayo, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius 25. Kitab Matius 25 ayatnya yang ke-37. Lausa akan bacakannya buat kita sekalian. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, dia katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Dan ayat yang ke-20 di pasal yang ke-25, Tuhan Yesus menjawab apa? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Adik-adik tahu yang maksudnya apa yang paling hina? Yang paling membutuhkan, kamu telah melakukan untuk aku. Wah, jadi mungkin kita bisa membagikan makanan kita kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, teman-teman kita yang tidak punya makanan, kita bisa berikan. Karena Tuhan Yesus berkata, jikalau kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu sama halnya kita memberikannya kepada Tuhan. Ya, mungkin bukan saja makanan yang bisa kita bagikan, mungkin kepandaian kita bisa bagikan kepada teman-teman kita. Mungkin di sekolah ada PR atau soal matematika yang teman kita belum mengerti, yang mau benar-benar belajar, kita boleh ajar dia, begini loh caranya, ini harus dikasih gini, supaya dia boleh mengerti dan boleh juga menjawab soal-soal sendiri. Bukan kita memberikan dia contekan, atau kita memberikan dia, ini loh jawabannya, enggak gitu. Harus mengajarkan kepada mereka yang benar-benar ingin belajar, sehingga kita boleh membagi kepandaian kita.
Karena apa yang dibutuhkan orang yang kita bisa berikan itu adalah suatu sukacita, hati Tuhan menjadi senang. Ya, mungkin juga kita bisa, adik-adik di rumah mungkin, saya kurang pintar, saya kurang pandai. Ya, kita bisa berbagi hal yang lain. Mungkin kita memberikan persembahan di gereja, biar gereja boleh memberikan yang membutuhkan. Atau gereja bisa memperluas gereja supaya boleh menampung orang yang banyak. Begitulah cara kita bisa berbagi. Dengan senang hati berbagi, hati Tuhan akan senang kepada kita. Ya, demikianlah cerita Lose pada hari ini. Cerita Lose yang memberi makan 5.000 orang. Biarlah kita boleh mengerti, boleh pahami, sehingga kita boleh juga berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Ayo semua buka Alkitabnya di rumah. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10. Lause akan membacakannya untuk kita semua. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sekali lagi Lause membacakan untuk kita sekalian 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kalau adik-adik sudah menghafal, adik-adik bisa merekam dan suruh orang tua minta tolong untuk membagikan di grup sekolah minggu. Ya, Lause juga punya aktivitas untuk kita di rumah. Biarlah kita boleh buat semacam kayak gini ya. I will share. Biarlah kita boleh mengerjakannya, dan setiap kita yang sudah mengerjakannya boleh dibagikan juga di grup sekolah minggu. Ya, demikianlah hari ini cerita dari Lause Valdi. Ya, hari ini kita juga akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. Bersama-sama kita tutup di dalam doa. Yesus, kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini kami juga memberikan korban syukur kami.
Kami berdoa ya Tuhan buat apa yang kami sudah berikan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati, biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati juga kedua orang tua kami yang sudah memberikan kami untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan yang memberkati usaha mereka. Bersyukur, berterima kasih, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan yang sungguh ajaib. I will still be serving you. Tuhan Yesus sanggup menerima pujian Love you more. karena Tuhanlah satu-satunya yang sanggup melakukan mujizat-mujizat. Amen. Tuhan berkati setiap kami, walaupun kami tidak bisa bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi ajar kami untuk boleh semakin taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk boleh menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah ajar kami juga untuk boleh berbagi di tengah-tengah keadaan kondisi saat ini Tuhan, sehingga kami boleh berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, memberkati kesehatan kami di tengah-tengah wabah virus corona. Biarlah Tuhan yang memberkati juga kedua orang tua kami yang berusaha, berkati usaha mereka di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami, memberkati teman-teman kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat ibadah online. Biarlah Tuhan terus yang memberkati setiap kami. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.